Oke, masih bersama kami di Konspirasi Prabu, bicara tentang wisata politik ke Kartanegara kemarin. Mas Menteri menjadi headlines di mana-mana, di media kami juga kami bahas gitu. Ada pertemuan antara Mas Menteri Sandi Uno dan Pak Prabowo gitu ya. Tiga jam ya kurang lebih ngobrolnya, Chief, kemarin itu. Ya, sekitar Kurang itu. lebih itu kan lama banget ya. Kita sih pengen tahu aja, ini pasti penonton juga pengen tahu. Itu yang diobrolin apa aja, Chief? Yang terpenting dan yang pasti nggak disuruh push up. Nggak disuruh pusat, oke. Cuman di konspirasi Prabu nih. Datang-datang push up kamu. Padahal kita udah siap-siap juga begitu masuk Kartanegara. Push up kamu. Oh, siap. Malah di sini ya di pusat. Malah di sini di konspirasi Prabu. Gimana nih produser nih nyuruh-nyuruh pusat gimana? Aduh. Salahin produsernya aja sih. Tapi saya sangat bersyukur beliau sebagai mentor memanggil saya, dan ini karena sudah beberapa waktu kita tuh nggak ketemuan. Biasanya dulu kita rutin bertemu, namun karena sibuk banget sama-sama, beliau juga sibuk di Kementerian Pertahanan dan saya sibuk juga di Kementerian Parekraf, walaupun rumah kita tuh berdekatan. Kalau kita lari kan suka lewat. Pak Menteri suka bilang, Pak Prabowo gitu. Enggak, kalau kita lari pagi kan depan Kartanegara kita sudah Gerindra gitu. Terus Prabunya diem-diem aja gitu, dia lari ambil senyum-senyum, Prabowo gitu. Pak Prabowo gitu kan. Itu saksi kan? Benar kan? Saksi, betul. Terus ya beberapa bulan ini memang nggak sempat ketemu. Dan akhirnya beliau mengajak diskusi, menyampaikan pandangan-pandangan, tapi sangat berbobot diskusinya berkaitan dengan hal-hal kebangsaan dan juga berkaitan dengan tentunya pembangunan Indonesia. Saya membawa buku 1.500 inspirasi dalam jelajah Nusantara saat saya ditugaskan untuk mendampingi beliau di 2018-2019, dan 1.500 inspirasi ini di buku itu juga kita mengupas apa yang dulu kita perjuangkan bersama. Jadi flashback bukan hanya ke 2019, ke 2014 karena saya masuk ke politik ini kan pertama debut saya ini kan sebagai jubirnya beliau. Ya. Dan walaupun dulu pernah menjadi konsultan investasi dan keuangan beliau, di 2014 itu pengalaman pertama saya menjadi seorang jubir dalam kontestasi demokrasi. Nah, ini kita flashback dan kita berdua sepakat satu bahwa keputusan untuk menerima ajakan dari Bapak Presiden untuk membangun bersama dan berkolaborasi untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju ini adalah keputusan yang tepat karena kami melihat ada kemajuan dan capaian-capaian yang secara strategis perlu diapresiasi. Mengenai, ya tentunya COVID ini adalah salah satu ujian yang sangat berat, tapi kita dengan kekompakan kita berhasil melalui pandemi dan bisa mengatasi masalah kesehatan. Tapi kan latar belakang pertemuan itu bukan itu sebenarnya kan? Sebetulnya bukan itu, tapi terus jadi kita flashback gitu. Tepat nggak sih keputusan kita? Dan kita berdua menganggap bahwa pada 3 tahun setelah kita bergabung di pemerintahan, beliau 3 tahun sebagai menteri, saya 2 tahun, bahwa saya dan Bapak Prabowo ini melihat bahwa pembangunan ini harus berkelanjutan, harus berkesinambungan. Dan kita melihat bahwa tema continuity atau keberlanjutan dengan aspek perbaikan, dengan aspek percepatan, dengan
pola rekonsiliasi ini sangat tepat buat politik Indonesia dan menjadi contoh dunia, karena di pagi harinya saya melihat gambar-gambar yang terjadi di Brazil misalnya. Sebelumnya di Amerika, bagaimana polarisasi itu betul-betul menjadi tantangan bagi sebuah proses demokrasi. Ya. Dan beruntung kita 2019 walaupun awalnya itu tentunya penuh dengan dinamika, tapi setelah kita memutuskan untuk mendukung pasca keputusan MK dan akhirnya bergabung dengan pemerintah, ini membawa aspek yang positif kepada pencapaian-pencapaian pembangunan bangsa. Sehingga ke depan kita juga sepakat bahwa pemikirannya harus bagaimana pembangunan yang sudah baik yang dilakukan oleh pemerintah ini dan pemerintah-pemerintah sebelumnya ini bisa diteruskan, bisa dilanjutkan, bisa dipercepat, dan jika ada koreksi itu bisa diperbaiki, tapi tidak mengubah arah dari pembangunan kita. Bagaimana kita bisa mengatasi lebih cepat masalah pangan, harga-harga bahan pokok, bagaimana kita bisa terus membuka peluang usaha dengan hilirisasi dan lapangan kerja. Ini kita bicara, dan itu mungkin 1-2 jam sendiri kita membahas ini. Dan beliau bercerita tentang transformasi di sektor atau di kementerian yang beliau pimpin, pertahanan, bagaimana kita sekarang jauh lebih efisien, kita bisa mendapatkan mungkin suatu pengakuan dari negara-negara tetangga bahwa Indonesia ini mengalami kemajuan yang signifikan. Apalagi dengan G20 kemarin, dengan sekarang keketuaan kita di ASEAN. Jadi itu kita bicara secara menyeluruh, dan konsep bahwa beliau sampaikan kita jangan pernah bisa terpecah belah sebagai bangsa. Dan dulu waktu penjajah itu menjajah kita 350 tahun lebih, itu dengan konsep divide et impera, beliau sampaikan bahwa ya kita dipecah-pecah. Termasuk solidnya harus di Gerindra juga, begitu kan ya? Iya, terus setelah itu baru kita bicara mengenai bagaimana kita menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang terjadi. Dan saya sampaikan bahwa saya tentunya menyerap aspirasi, banyak diundang di kegiatan kementerian maupun kegiatan kementerian yang diundang oleh kepala daerah, dan banyak sekali kesempatan saya berinteraksi karena kontestasi demokrasi ini sudah semakin dekat. Ini yang mungkin disalah pahami atau disalah artikan oleh banyak pengamat, termasuk juga teman-teman sahabat-sahabat saya di Partai Gerindra. Dan beliau menyampaikan komunikasi politik silaturahim itu sangat penting, dan dia selalu menyampaikan kan, 1000 teman itu kurang, 1 musuh kebanyakan. Dan bahwa komunikasi silaturahim itu harus terus dijalankan, dan dia mencontohkan dari zaman sebelum reformasi ini dia juga selalu membangun hubungan silaturahim yang sangat, kalau boleh dibilang sangat cair, hubungannya sangat baik. Nah, saya sepakat bahwa kita tidak boleh terpecah belah, dan kita sampaikan kepada semua bahwa kita berdua memikirkan tentang keberlanjutan pembangunan ini, kebangsaan, dan nanti perkara politik kan seperti yang sudah disampaikan kan, bahwa urusan copras-capres itu kan urusannya beliau gitu. Seperti yang disampaikan juga oleh pimpinan partai politik yang lain kan, bahwa urusan capres itu urusan gue gitu kan. Bahwa saya tentunya nggak akan mencampuri, dan itu dia sepakat. Dan sebagai kader Gerindra, dia hanya menyampaikan jika diundang oleh partai lain, walaupun itu dalam tugas kementerian, berkoordinasi dengan beliau, dan itu kita sudah sepakat. Jadi
Alhamdulillah no issue, dan ini akan terus kita bergulir. Karena politik itu, Mas Prabu, kan always last minute. Sementara isu-isu kemasyarakatan, permasalahan yang dihadapi rakyat itu minute by minute. Jadi kita harus hadir menangkap aspirasi, memberikan solusi, dan memberikan motivasi. Siapapun itu. Tapi Mas Menteri, bagaimana nih Mas Menteri menyampaikan ke teman-teman P3 ya, yang sekarang saya juga menangkap kan begitu di grassroots, di bawah. Terakhir di Jember, mereka berteriak Sandi Uno for Presiden gitu. Itu kan datang dari mereka ya. Kami juga pernah mengundang juga beberapa jubir dari partai tersebut, dan mereka rasanya bahagia sekali kalau Mas Sandiaga Uno bergabung dengan P3 begitu. Mengecewakan mereka nggak sih kalau jawaban Mas Menteri sekarang adalah tetap di Gerindra dan tidak pindah ke partai manapun? Ya, tentunya saya diundang terus oleh bukan hanya P3 sih, ada beberapa partai lain yang mengundang. Pada kunjungan ke Jawa Timur kemarin kan ada undangan di Banyuwangi, itu salah satu simpul relawan yang paling aktif, namanya Permak Bodi. Perhimpunan emak-emak Prabowo Sandi itu yang mengundang. Sekarang mereka bertransformasi menjadi Gemawira dan mereka sangat aktif dalam mengadvokasi UMKM. Di pesantren-pesantren itu ada beberapa partai lain yang bergabung, ada dari partai pemerintah maupun non pemerintah juga. Jadi saya sampaikan bahwa aspirasi ini yang disuarakan oleh rekan-rekan di pondok pesantren, kiai-kiai, para ulama, para tokoh masyarakat, dan pimpinan partai politik lokal, ini akan disampaikan melalui jalurnya masing-masing, karena saya kan bukan elit partai politik, dan nanti tentunya akan disampaikan kepada pimpinan, dan kalau para pimpinan nanti akan mengambil keputusan di saatnya nanti, tentunya akan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ada kemungkinan nggak sih Mas Menteri bahwa ya karena konstelasi politiknya sekarang ini memang berbeda ya dibandingkan 2019. Saat itu kan Pak Jokowi memang sudah jelas akan mencapreskan gitu. Sekarang ini kan masih cair nih semua nih, Chief, dan semuanya butuh tiket. Ketika Gerindra sudah jelas membawa atau mengusung nama Bapak Prabowo, sementara itu juga sebetulnya kapasitinya seorang Sandiaga Uno juga kapasitasnya capres juga gitu ya. Yang nggak mungkin pakai the same boat, same ticket begitu, Mas Menteri. Mas Menteri demi politik begitu mengambil tiket yang lain yang disediakan oleh partai lain. Saya ingin mengajak kita kembali ke bulan Juli Agustus 2018. Saat itu Bapak Presiden akan mencalonkan diri dan memilih calon wakil presiden. Dan waktu itu juga belum diputuskan sampai last minute. Saya masih ada di Moskow waktu itu. Wakil gubernur yang lagi bertugas membawa program Sister City. Dan yang nggak pernah terpikir saat itu kan, saya mendadak dipanggil sebagai kader Gerindra nih. Sebagai kader Gerindra, saya dipanggil dan diminta untuk berkomunikasi dengan beberapa partai politik. Dan setelah Pak Presiden mencalonkan bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Abah Yai yang sekarang menjadi Wapres, akhirnya diputuskan oleh koalisi Adil Makmur waktu itu untuk meminta saya mendampingi Bapak Prabowo sebagai wakil presiden. Itu malam itu saya diminta untuk meninggalkan Partai Gerindra. Dan baju partai yang biasa saya pakai putih coklat itu diganti pakai baju biru. Jadi politik itu betul-betul last minute. Jadi kita nggak bisa berandai-andai. Tapi kita harus meluruskan niat kita dan
memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini ibadah. Jadi saya akhirnya diminta berhenti sebagai kader Gerindra waktu itu 2018, dan saya berkampanye dengan PKS, dengan PAN, dengan Partai Demokrat waktu itu. Dan setelah selesai dengan prosesnya, MK memutuskan di Rakornas atas pembicaraan saya juga dengan Pak Prabowo, saya memutuskan saya kembali lagi ke Gerindra. Dan itu sudah terekam jejaknya bahwa itu loyalitas saya sebagai seorang yang melihat bahwa banyak kesamaan pola pandang saya dalam terutama pembangunan ekonomi, membuka lapangan kerja, memastikan ekonomi kerakyatan ini juga menghadirkan pangan yang terjangkau harganya. Sekarang banyak yang mengeluh biaya hidup tinggi. Ini perjuangan saya. Dan menurut saya bapak-bapak bangsa dan ibu-ibu bangsa ini nanti pada saat yang ditentukan akan mengambil keputusan demi kepentingan nasional. Jadi saya merasa kita tidak perlu berandai-andai. Arahan dari Pak Prabowo waktu itu, silahkan berkomunikasi, silahkan memenuhi undangan, karena apalagi yang undang kiai atau yang undang ulama itu kan wajib datang, tapi ya berkoordinasi dan tapi izin dulu memberikan gitu ya, kabar izin, dan Mas itu Menteri ya memang harusnya seperti itu. Dan saya sampaikan baik. Kalau Mas Menteri sebegitu loyalnya kepada Partai Gerindra seperti yang tadi Mas Menteri sebutkan begitu, tapi kenapa ya banyak sekali tangkapan kita melihat bahwa beberapa elit sahabat-sahabat partai, sahabat-sahabat Mas Menteri sendiri sepertinya mulai meninggalkan Mas Menteri begitu dari segi statementnya. Yang dulu jubir saya itu. Yang dulu jubir. pada tiba-tiba ngumpet. Saya bilang Rasa nggak Mas Menteri ditinggalkan oleh iya, tapi nggak boleh Mas Menteri baper. sendiri? Dan itu yang Pak Prabowo menunjukkan leadershipnya, kepemimpinannya. Saya akan panggil tokoh-tokoh partai, saya akan diskusikan. Ini yang menjadi suatu keniscayaan dalam membangun suatu pemikiran untuk Indonesia ke depan. Kita sepakat dengan langkah ini. Dan ya beliau sebagai seorang leader sudah menyampaikan itu, dan tentunya teman-teman saya yang mungkin awalnya juga khawatir. Saya kan ditanya, kok ya kalau saya diundang, jangankan diundang sama partai sendiri. Kalau Gerindra mengundang ke acara Gerindra, saya pasti akan sangat senang untuk datang. Yang jauh-jauh aja di luar kota aja saya datang, apalagi undangan dari partai sendiri. Jadi itu yang kita sepakati, dan mungkin karena kita jarang bertemu, jarang berjumpa, jarang berkomunikasi, itulah ada kesalahpahaman. Tapi pada intinya kemarin sudah clear, dan saya akan terus melakukan silaturahim. Setelah clear itu, teman-teman tersebut ada yang menghubungi Mas Menteri atau Mas Menteri menghubungi mereka? Sudah ada komunikasi? Ada yang menghubungi. Alhamdulillah katanya gitu. Aduh sejuk ya gitu. Asik deh gitu. Tapi ada juga yang ngomongnya lewat media gitu ya, tapi bagaimana, itu kan mungkin juga ada kepentingan tertentu. Tapi ya saya belajar di politik nih Mas Prabu, nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan. Kita pokoknya baca headline, jangan tiba-tiba baper, tapi kita maknai ya ini mungkin koreksi atau mungkin masukan untuk kita, dan kita harus berikan yang terbaik yang kita miliki. Saya sebetulnya termasuk yang agak kurang suka ya berbicara tentang capres-cawapres ini dari sisi tiket atau elektabilitas. Karena ini kan survei masih jauh sebetulnya. Oh, masih jauh. Mas Menteri ya, saya pengen bicara tentang gagasan politik, sikap politik dari capres-cawapres tersebut. Karena itu yang harus direkam oleh publik sebenarnya kan ya. Gagasan apa yang akan dibawa oleh seorang capres-cawapres ketika nanti memimpin Indonesia, itu kan yang paling penting direkam oleh publik sekarang ini. Saya mengasumsikan bahwa Mas Sandi, Mas Menteri ini tetap akan berkontestasi dengan cara apapun. Yang tadi Anda bilang sering ketidakmungkinan. Apapun bisa terjadi. The art of impossibility. Art of
art of impossibility. Apakah jadi capres atau cawapres lagi, kita nggak pernah tahu. Nggak pernah Tapi mematok-matok anggaplah- atau nggak jadi apapun juga atau kita nggak harus jadi siap. apapun sama sekali. Kita Anda harus siap. juga sudah menyiapkan ruang bahwa kalau iya. tidak jadi apapun. Tidak siap apapun, mungkin saya daftar di MNC. MNC. Gantiin posisi saya. Jadi Saya pernah jadi punya Host, ya. host di ingat saya MNC acara setahun. Kata Sandi. Ratingnya bagus kayak. Bagus, Oh, bagus. bagus. Makanya kita kehilangan program bagus itu kemarin tuh gara-gara. Jadi politik itu always last minute, kita Iya. mesti siap apapun itu. Dan jangan pernah mematok-matok. Harus jadi ini, harus jadi ini. Enggak lah. Ini kan hidup ini senda gurau. Iya. Kita ditugaskan dan ada di dalam posisi ini. Tapi Tapi kalau misalnya seandainya, nah ini seandainya nih. ilmu berandai-andai ini, kita niatnya lurus bahwa kita akan beribadah untuk kontribusi Indonesia sejahtera, adil, maju, makmur, menuju Indonesia emas. Apapun role-nya kita harus terima. Coba, apa yang akan dilakukan, Chief? Yang pertama nih yang saya pengen Mas Menteri jawab di acara ini adalah, karena ini menunjukkan sikap politik begitu ya, ke depan akan seperti apa. Kira-kira Mas Menteri akan membangun pariwisata yang hebat nggak di IKN? Oke. Jadi ada dua pemikiran kan. Pemikiran perubahan. Nah, teman-teman yang perubahan ini pasti akan tidak mendukung IKN kan. Betul. Kan itu harus narasinya dong. Saya yang memikirkan keberlanjutan. Dan saya melihat bahwa sebelum saya bergabung di pemerintahan, banyak bicara dengan Pak Prabowo juga, terus setelah itu bicara dengan Pak Jokowi, saya bisa memahami IKN itu bukan hanya sebagai sebuah simbol dari pemerataan pembangunan, tapi juga merupakan tindak konkret kita untuk berpikir bahwa Indonesia ini 17.000 pulau dan harus ada center of gravity yang melambangkan pertumbuhan ekonomi masa depan. Ekonomi yang hijau, berkelanjutan. Ya pasti harus ada pariwisatanya karena industri healing, bener-benerin feeling, buat refreshing, tapi nggak bikin kantong kering, apalagi kepala pening, ya harus ada. IKN harus ada pariwisatanya. Oke. Jadi kita akan bangun pariwisata hijau, pariwisata berbasis masyarakat, desa-desa wisata, ekoturism, menarik. Ada sustainable tourism, konsep di mana kita memberikan opsi bagi para wisatawan untuk meng-offset carbon footprint mereka. Itu akan kita lakukan di IKN. Jadi ini karena konsepnya adalah ibu kota yang hijau, maka di IKN harus punya pariwisata berbasis ekoturism. Karena- Cocok juga sama CHSE kan, ada Cocok. environmental sustainability. Karena kayaknya keberlanjutan ini dan IKN adalah hal yang sangat penting bagi Presiden Jokowi ya, kalau dilihat dari berbagai pidatonya atau speech-nya gitu. Keberlanjutan gitu kan yang paling penting. Jadi Chief ini keberlanjutan pasti. Jadi kan ya. kalau bubur ayam nih ada tim diaduk, diaduk sama tim Nggak nggak diaduk. diaduk. Saya nih tim keberlanjutan. tim keberlanjutan. Tim keberlanjutan, dan saya sangat melihat bahwa kalau ada sedikit perbaikan mungkin dari segi bagaimana IKN ini lebih environmental friendly, bagaimana IKN ini lebih menarik investasi dari teknologi tinggi, dari dunia usaha, karena jangan semuanya pemerintah yang membangun, tapi dunia usaha juga ikut mengambil peran. Walaupun secara politis ya bisa dibilang kan sebetulnya suaranya Mas Menteri ini banyak juga nih beririsan dengan mereka yang tim perubahan. Pasti ya, pasti karena historis kan, Aha, betul. historis. Tapi tugas saya harus meyakinkan bahwa tim perubahan ini apa yang dirubah. Kalau yang dirubah itu misalnya capaian-capaian yang sudah bisa kita lalui, penanganan pandemi, juga kita melalui proses hilirisasi, kita melalui penanganan inflasi yang sempat
Amerika inflasinya tuh sampai nyentuh 9% lebih. Kita dengan kebijakan kita yang gotong royong ini, inflasi bisa kita tahan di 5,5%. Ini kan suatu prestasi. Jadi saya ingin juga memberikan keyakinan, dan memang kalau dilihat bahwa tim keberlanjutan ini tentunya harus, PR-nya adalah bagaimana mempercepat. Bagaimana juga tim keberlanjutan ini untuk merekonsiliasi. Karena jangan sampai terjadi polarisasi lagi, di mana ditunjukkan di Amerika dan di Brazil. Nah, demokrasi kita ini demokrasi yang Pancasila. Sempat diungkapkan itu, bertanding untuk bersanding. Jadi nanti ke depan akan terbuka opsi ikut bersanding membangun bangsa, atau kita tetap mendukung pembangunan, tentunya dari posisi dimanapun kita berada. Ini pertanyaan to the point sih, Mas Menteri. Kalau Anda jadi capres atau jadi presiden, ya, kita bicara 3 hal besar yang akan Anda usung atau gagas. Itu apa aja, Mas Menteri? Oke. Pertama, ini posisinya apa aja ya, tapi bisa ada di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Posisinya juga jangan ditentukan, karena posisinya ini nanti bisa menimbulkan, begitu ngomong sesuatu, kalau itu kan urusan gue gitu, lu jangan ngomong mengenai itu gitu. Ya udah cawapres deh, kalau jadi cawapres. Juga jangan ngomong cawapres, tapi ngomong mengenai pemikiran kan, gagasan. 3 gagasan Sandiaga Uno untuk bangsa. 2024. Itu. 2024. Bisa aja kan jadi mungkin host gitu atau apa. Satu, menurut saya kita harus menghadirkan ekonomi yang adil untuk seluruh rakyat Indonesia dari segi pertama nih, biaya hidup. Sekarang biaya hidup ini sangat membebani, terutama kemandirian pangan dan energi kita. Bagaimana ibu-ibu, emak-emak sekarang harga beras mulai naik. Kita melihat juga kadang-kadang cabai di musim-musim tertentu, telur dan lain sebagainya. Sementara petaninya enggak sejahtera. Ini kan suatu konspirasi atau suatu distorsi yang luar biasa kan. Kan mestinya kalau harga pangannya tinggi kan petaninya sejahtera. Ini saya mau selesaikan nih masalah ini, dan kita harus gunakan sumber daya yang kita miliki. Kita punya tanah yang subur, kita punya SDM yang luar biasa, anak-anak muda kita harus gunakan teknologi dan lain sebagainya. Gagasan kedua adalah lapangan kerja. Lapangan kerja. Saya kemarin miris waktu mendengar isu utama Bapak Anwar Ibrahim datang ke sini, yang menjadi headline adalah isu tenaga kerja. Kenapa jutaan rakyat kita, saudara-saudara kita itu harus akhirnya mengadu nasib di luar negeri, padahal peluangnya luar biasa di sini kalau kita kembangkan, dan kita harus ciptakan lapangan kerja, peluang usaha untuk rakyat kita sendiri. Nah, ini bisa kita lakukan jika kita fokus dalam keberpihakan terhadap UMKM. UMKM itu 97% pencipta lapangan kerja kita. Setuju saya. UMKM itu seperti steak Prabu, masih berlangsung kayak itu steak Masih Prabu. ada tapi susah sih. Mulai sedikit orang makan daging ya. Itu kan membuka lapangan kerja. Berapa karyawannya? 8 orang ya. Tuh, 8. Di atas rata-rata UMKM yang hanya 3-4. Berarti harus lebih banyak steak Prabu lainnya untuk bisa memperkuat peluang usaha dan lapangan kerja, sehingga saudara-saudara kita bisa mendapatkan kesempatan kerja di sini, peningkatan kesejahteraan, sehingga kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045 nanti. Yang ketiga, pemerintahan yang bersih. Ini menjadi isu utama. Narasi kita sudah baik sekarang dan harus kita terus perbaiki dan kita percepat bagaimana ke depan politik kita ini betul-betul politik yang mengusung transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab gitu. Seorang yang dipilih itu betul-betul amanah gitu.
Karena saya dari dunia usaha, saya melihat politik ini banyak potensi benturan kepentingan penguasa dan pengusaha. Ini yang akan kita tentunya benahi ke depan, pastikan bahwa pemerintahan yang bersih. Dan pembangunan-pembangunan lain yang menurut saya juga sangat penting, investasi di bidang pendidikan, investasi di bidang kesehatan, ini sangat diperlukan saat ini. Dan dengan adanya percepatan, apa yang sudah dilakukan Bapak Jokowi ini hampir 8 tahun lebih ya, menuju tahun ke-9 dan tahun ke-10 nanti, ini harus kita lakukan percepatan-percepatan, sehingga masa kita harus nunggu 2045 menjadi negara maju. Kalau bisa lebih cepat, kan lebih baik. Itu pemikiran saya. Ini terekam nih ya di Konspirasi Prabu. Jadi entah peran apapun nanti yang akan diemban oleh seorang Sandiaga Uno di 2024, Anda terjemahkan sendiri sebagai apa? Ada 3 hal ya gagasan besar yang akan dibawa nanti untuk Indonesia. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Konspirasi Prabu.